Survei indikator pasca debat elektabilitas Ganjar Mahfud buntuti Prabowo Gibran. Tidak ada efeknya, sama sekali tidak. Saya mengatakan debat efeknya minimal secara elektoral. Tetapi itu ya, meskipun efeknya minimal, bukan berarti secara elektoral tidak penting. Kenapa demikian? Ingat, ada dua tadi yang saya sampaikan. Satu, buat Pak Prabowo dan Gibran hanya perlu 4-5% untuk dapat 50 plus menang satu putaran. Satu lagi, buat Mas Anies dan Mas Ganjar itu juga menentukan kalau Pak Prabowo gagal menang satu putaran, siapa yang lolos menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Jadi meskipun efeknya kecil, kata kutip ya, karena swing votersnya tinggal 13-23, tetapi efek yang kecil itu sangat konsekuensial dalam menentukan apakah satu putaran atau dua putaran. Nomor 1 sudah menjawab, 2 gimana dengan 3? Ya kalau soal survei ya silakan saja, saya kira ya semua kan bertanggung jawab dengan hasil yang disampaikan. Tapi kan kita memang paham situasi lapangan saat ini yang sangat jorok. Ini saya kira pemilu paling jorok sepanjang sejarah modern kita. Saat ini kami di PD Perjuangan menghadapi tekanan yang luar biasa dari aparat-aparat kekuasaan, instrumen-instrumen kekuasaan, ya, yang bekerja keras di Jawa Tengah, di Bali, di Jawa Timur. Jadi dan sepanjang yang namanya survei tekanan seperti apa, Bang? Ya itu sesi lain lah. Kita kan bisa bahas survei. Semua orang tahu lah ya. Ada instrumen-instrumen kekuasaan yang melakukan tekanan-tekanan di lapangan itu kan sangat terasa di 3 provinsi yang saya sebut tadi ditambah Sumatera Utara. Nah, jadi sepanjang itu terjadi ya silakan kami hargai hasil-hasil survei yang ada, silakan. Tetapi memang kami kan punya rujukan sendiri gitu ya. Dan kami juga punya yang namanya AI yang selalu kami pakai dari door to door yang dilakukan oleh semua caleg di 84 dapil gitu ya. Jadi tidak terlalu bergantung pada survei karena memang situasi lapangannya berbeda. Bicara tim pemenangan Prabowo Gibran melihat elektabilitas hasilnya ini? Ya, tentu kami merasa senang ya melihat bahwa kami leading dan momentum itu terus terjaga, tidak terlalu ada perubahan-perubahan signifikan dari tren ya dari waktu ke waktu. Tapi kan race masih berlangsung ya, artinya kita belum punya waktu untuk merayakan begitu. Kami percaya ya bahwa tim dari paslon 1 dan juga paslon 3 sedang bekerja keras sehingga kami tidak boleh lengah. Kami juga terus bekerja keras. Kami membedah kok data-data tersebut baik karakteristik demografis dan lain-lain tentu, tapi tidak bisa saya umbarkan terlalu dalam ya soal strateginya begitu. Tapi yang jelas kami percaya bahwa yang namanya survei itu adalah produk sains sehingga harus disikapi secara saintifik juga ya. Dan apakah maksudnya juga melihat ini pengaruh dari debat juga setelah debat perdana, atau sama tadi kata Bang Besari bilang ini justru kayaknya nggak mencakup tentang debat deh nih hasil. Nah, itu kan bisa kita tanyakan kepada Bang Arya ya terkait dengan tanggal pengambilan surveinya ya. Survei lapangan itu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Apabila memang survei lapangan dilakukan persis setelah debat pertama ya dari H+1 sampai dengan H+ sekian misalnya ya, nggak terlalu jauh. Nah, ini tentu cukup bisa menggambarkan kondisi masyarakat terkait dengan pilihan politiknya setelah debat. Itu menurut kami, Mbak. Ini nggak bisa dibilang pasca debat ya, karena mereka merilis survei itu justru sehari setelah debat pertama. Artinya belum ada apapun yang diterima oleh masyarakat kaitannya dengan debat itu gitu loh. Kemudian mereka turun dan merilis. Artinya ini sama sekali belum merujuk kepada hasil debat gitu. Nah, menurut saya itu belum merujuk sama sekali hasil debat. Jadi meragukan hasil surveinya? Ya, artinya gini, kita masih merujuk kepada hasil Litbang Kompas yang menyatakan bahwa Pak Prabowo dengan dukungan yang sangat kuat, bahkan ada Pak Jokowi di situ kan cuma 38. Buat kita itu aman, gitu loh. Walaupun Anies masih di angka 16 dan kemudian Ganjar itu di angka 15. Nah, 15,3? jadi kalau kita boleh bertanya, 43 ini sebetulnya dengan apa yang ada di Litbang Kompas cuman 38, lantas yang benar yang mana?
Nah, oleh karena itu bagi kami sebetulnya kami tidak terlalu konsentrasi dengan apa yang dihasilkan oleh lembaga survei, karena menurut kami terkadang apa yang disampaikan oleh lembaga survei tidak mewakili sebetulnya apa yang kemudian ada di lapangan. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden RI di Pilpres 2024 pasca debat Capres-Cawapres. Hasilnya elektabilitas pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD membuntuti pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Para responden ditanya jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan ibu atau bapak pilih sebagai presiden di antara nama pasangan berikut ini. Dalam simulasi 3 nama, elektabilitas Ganjar Mahfud bersaing dengan Prabowo Gibran. Sementara pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berada di posisi buncit. Elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD 24,5%, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 46,7%, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 21%. Kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis surveinya pada Selasa 26 Desember. Sementara dalam simulasi 2 nama, elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud juga membuntuti Prabowo Gibran dengan raihan 28,4%. Dalam simulasi 2 nama yang lain, Ganjar Mahfud unggul atas Anies Muhaimin. Ganjar Pranowo Mahfud MD 43% dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 38,5%, kata Burhanuddin. Adapun survei ini digelar pada periode 23 hingga 24 Desember 2023 atau setelah debat Capres kedua yang digelar pada 22 Desember 2023 lalu. Survei melibatkan 1.217 responden yang dipilih secara acak. Survei dilakukan dengan metode wawancara langsung lewat telepon oleh pewawancara yang sudah profesional dengan margin of error kurang lebih 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.